Jadi kalau Anda ingin dapatkan taman-taman surga, syarat yang pertama, kompak dulu dengan keluarga. Cek, lihat. Yang kedua, cari tempat-tempat yang mampu mendekatkan diri Anda kepada Allah. Prakteknya luas. Makanya dalam konteks ini, Nabi memberikan pandangan luas. Kata Abu Hurairah, seperti tadi saya sampaikan. Masih ingat kalimatnya? Kata Abu Hurairah, al-masajid. Masajid. Nih, masjid-masjid nih, taman-taman surga. Wajar memang, karena ketika Anda ke masjid, itu kan banyak yang mendorong kita untuk beramal soleh. Silahkan cek, baru lihat masjid aja kan hati kita tenang. Masuk, peluang beramal soleh banyak. Berdoa, amal soleh. Tahiyatul masjid, amal soleh. Terus di masjid banyak orang tuh beramal soleh. Jadi kalau Anda belum pernah baca Quran, Anda lihat orang baca Quran, lihat mushaf pengen baca. Anda mau duduk, semua orang sholat, Anda ikut sholat tahiyatul masjid. Anda mau ngobrol, semua orang zikir, Anda malu ngobrol. Maka ketika Anda masuk masjid, potensi untuk beramal soleh makin banyak. Kalau amal soleh makin banyak, semakin besar peluang untuk mendapatkan rahmat Allah untuk ke surga. Itu yang dimaksud masjid sebagai taman-taman surga. Majalisul ilmi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu, banyak peluangnya. Sekarang ustadznya makin ramai. Majlis ilmu itu sekarang bukan hanya di masjid, Facebook majlis ilmu, YouTube bisa jadi majlis ilmu, Instagram bisa jadi majlis ilmu. Kan kalimatnya idza ra'aitum, kalau engkau lihat, bukan sekedar lewat. Bukankah di Instagram Anda bisa bikin status tentang makna ayat Quran? Ada nasihat-nasihat. Tuh. Cerdasnya di sini. Telitinya, ya, Syekh Hashim di sini. Ya. Bahkan Nabi SAW memprediksi ke depan, itu majlis ilmu itu tidak hanya dilewatin, kata Nabi, mungkin dilihat. Sekarang YouTube, Facebook, orang yang jauh nggak bisa datang, dia lihat di YouTube. Dia lihat di TV dulu, sekarang lebih cepat lagi, masuk ke handphonenya. Bahkan masuk saku, Pak, sekarang gini. Gitu. Jadi kalau, maaf sekali, kalau kajian ilmiah, bahkan Al-Quran sudah masuk ke saku Anda, belum mau baca juga, dengan cara apa lagi Anda diberikan fasilitas untuk bisa mendekat kepada Allah? Itu poinnya. Nah, yang lebih luas, kalimat Ibnu Umar, hilaqud dzikri, tempat-tempat yang berpotensi mendekatkan diri kita kepada Allah. Maksudnya apa? Cari tempat itu. Kalau nggak punya, ciptakan. Di tempat Anda tinggal, belum ada kajian. Yang ada jauh misalnya. Anda belajar dulu pada yang jauh, pulang-pulang, kumpulkan teman-teman Anda di situ. Bikin di situ. Supaya ada taman surga di komplek Anda. Konteks lebih luasnya, cari semua tempat Anda beraktivitas, jadikan sebagai taman surga. Cari pekerjaan yang mendekatkan diri Anda dengan Allah. Kalau bisa mencari yang halal, kenapa bekerja di tempat yang haram? Keluar. Cari tempat yang halal. Lakukan dengan bertahap. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau mampu Anda tinggalkan sekaligus, tinggalkan. Cari tempat yang halal. Di rumah tangga yang haram-haram, keluarkan. Ya, acara-acara yang nggak betul, hilangkan. TV-TV yang nggak jelas tuh, acara-acaranya, bukan TV yang dihilangkan. Acaranya, coret. Coret acaranya. Tak, buku-buku tuh keluarkan. Kalau pengen mengantarkan keluarga ke taman-taman surga, maka ikuti poinnya di sini. Ya, terus belajar. Anda bisnis apa? Pelajari fikih bisnis. Anda pengajar, pelajari fikih ilmu. Anda mahasiswa, pelajari fikihnya. Supaya saat belajar, ridha Allah kemudian melekat dalam setiap aktivitas yang kita lalui. Itu poinnya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka setiap tempat yang kita pijak dimanapun itu, mau di rumah, di kantor, di kampus, di jalan, di tempat kajian, maka semua tempat itu akan berubah menjadi riyadul jannah. Kalau pesertanya sudah datang ke situ, maka dia berubah menjadi orang baik. Baik menurut Allah disebut salih. Kalau yang kumpul banyak kan, ajak yuk kesini yuk ikut kajian yuk bareng sekeluarga. Maka dijamakkan dari salih menjadi salihin. Kalau Anda ingin tahu siapa saja orang-orang soleh yang dimaksudkan di hadis ini, maka Al-Imam An-Nawawi memasukkan dalam 1896 hadisnya diberi nama Riyadus Shalihin. Maka muncullah kajian-kajian Riyadus Shalihin untuk dipraktekkan. Jadi ini satu hadisnya. Turunannya Imam An-Nawawi turunkan dalam Riyadus Shalihin, dan di situ kita wujudkan dalam bentuk aktivitas kehidupan keseharian kita.